Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang konsep struktur pasar dalam Islam. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Dalam pandangan Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang tidak cukup memadai pencapai ekonomi yang islami. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen. Pada analisis ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang meliputi pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual itu sejenis atau seragam. Contoh barang yang dijual pada pasar jenis ini adalah beras, gandum, sembako, sayur, buah-buahan, dan keperluan rumah tangga lainnya. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar, sehingga harga di pasar betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Dalam perspektif Islam, pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang ideal terjadi, di mana penentuan harga sepenuhnya ditentukan oleh tarikan permintaan dan penawaran di pasar, tidak ada intervensi pasar. Rasulullah SAW sangat menjunjung tinggi pembentukan harga yang terjadi akibat mekanisme pasar yang terjadi. Selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna, merupakan pasar atau industri yang terdiri dari para produsen yang mempunyai kekuatan pasar atau mampu mengendalikan harga output pasar. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah penjual atau pembeli. Pasar persaingan tidak sempurna, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah penjual atau pembeli. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi atas berikut ini. A. Pasar monopoli. Dari bahasa Yunani, monos, satu plus polein, menjual, adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar yang disebut sebagai monopolis atau penentu harga, price maker. Ciri dan sifat pasar monopoli, beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, di dalam pasar monopoli hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, pembeli tidak punya pilihan lain. Kemudian yang ketiga, tidak terdapatnya barang pengganti, yaitu memiliki persamaan dengan produk monopolis. Adapun contohnya yaitu PLN, PAM, dan Telkom. Perspektif struktur pasar yang bersifat monopoli bukanlah suatu hal yang haram apabila situasi dan kondisi perekonomian mengarah pada struktur pasar monopoli, seperti pada kasus monopoli alamiah. Namun, yang tidak diperkenankan adalah perilaku monopolistik seperti menetapkan harga di atas harga pasar demi menarik keuntungan yang sebanyak-banyaknya. B. Pasar oligopoli adalah pasar tempat penawaran satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Kedudukan oligopoli berada di tengah-tengah antara monopoli dan monopolistik. Diartikan dalam pasar oligopoli, di mana ada sedikit penjual yang menjual barang yang sama, maka aksi penjual harus memperhatikan reaksi penjual lain. Struktur pasar oligopoli memiliki beberapa ciri khas, yaitu: yang pertama, di dalam pasar hanya terdapat beberapa penjual yang mendominasi pasar. Yang kedua, terdapat sejumlah kecil perusahaan yang memiliki kekuatan pasar atau market power. Yang ketiga, terdapat hambatan bagi perusahaan yang baru yang memasuki pasar. Kemudian yang terakhir yaitu adanya saling ketergantungan antar perusahaan dalam pasar.
Adapun contohnya yaitu perusahaan rokok, industri kendaraan bermotor, industri semen, dan pabrikan handphone. Pandangan perspektif Islam secara umum, pola struktur oligopoli yang tidak diperkenankan dalam kondisi Islam adalah kemungkinan munculnya moral hasar di dalamnya. Praktek-praktek yang dapat merugikan konsumen tidak diperkenankan seperti kolusi penetapan harga dan kota sehingga struktur oligopoli tidak menjadi masalah dalam ekonomi Islam. Apabila situasi dan kondisi perekonomian mengarah pada struktur pasar tersebut sama halnya dengan monopoli yang tidak diperkenankan adalah perilaku oligopolistik atau oligopolistik behavior. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Contohnya adalah sampo, pasta gigi, dan sebagainya. Meskipun fungsi semua sampo sama, yakni untuk membersihkan rambut, setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, perbedaan kemasan, dan lain-lain. Pasar monopolistik dalam perspektif Islam sendiri yaitu tidak memandang bahwasanya struktur pasar tersebut sebagai suatu hal yang salah. Di satu sisi, kondisi tersebut memang tidak optimal jika dibandingkan dengan struktur pasar persaingan sempurna. Namun apabila situasi dan kondisi pada akhirnya mengarah terwujudnya struktur pasar tersebut, maka dalam hal ekonomi Islam tidak menjadi suatu masalah.